Pemirsa, sampai mana tadi saya cerita? Sampai saya disuruh balik dulu sama Pak Remon. Bapak sholat dulu deh. Bapak istikharah dulu. Tentuin dulu, jangan sampai Bapak sedekah 100%. Ya sudah, saya sholat. Saya nangis sama Allah. Ya Allah, ini buku royaltinya belum ada. Belum ada. Ibarat situ kerja, gajinya juga belum turun. Kok belum turun aja saya pelit. Belum ada aja saya pelit. Ya Rob, kalau royalti ini turun pun tidak akan pernah mampu membayar utang saya yang 1 miliar lebih itu. Ya Allah, saya bilang gitu sama Allah. Betul pemirsa. Saya tuh dulu bukunya tuh baru terbit 2. Oke. Memang yang saya setor 23 naskah. Tapi yang terbit baru 2. Lah utang saya 1 miliar lebih. Bagaimana caranya saya mengandalkan royalti kalau dengan cara konvensional saya bayar utang? Nggak bisa. Orang-orang tuh nunggu cukup baru sedekah. Kalau saya lain, kurang, tambat aja udah. Jangan nyari tambahan. Udah aja yang kurang lewatin. Anda mau pergi haji, duitnya baru ada 7 juta, lewatin aja. Anda mau bangun rumah, duitnya baru 20 juta, lewatin aja. 100% tuh bisa 100% parsial. Kayak saya kan, 100% ini 100% di urusan royalti toh. Bukan 100% di urusan semua hidup saya seperti Mustafa tadi, enggak. Akhirnya saya kemudian, saya minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, betul juga istri saya ada, anak saya ada. Ya, sebagai ibadah saya harus juga menanggung hidup mereka. Bukan sebagai saya Tuhan, tapi sebagai ibadah saya. Baiklah ya Allah, saya sedekah 50% saja, mudah-mudahan Engkau ridho. Sebenarnya 50% itu sudah gede banget pemirsa. Kita lihat ya, 10 dikurang 5, itu 55. 10 dikurang 5, itu 55. Udah gede sebenarnya. Nah, saya begitu keluar dari masjid, di tempat Zikrul Hakim ini, saya pakai sendal. Nah, sendal begitu tuh ya. Nah, 2 gitu kan. Nah, begitu keluar dari masjid, saya pakai. Begitu saya pakai sendal saya. Saya mikir, kalau saya pakai cuma sebelah, ini saya pakai sebelah gitu ya. Ini kan tidak disebut sendal. Cuma sebelah. Kalau saya 50%, wah nggak bener nih. Udah saya mah harus 100%. Saya langsung berangkat ke Pak Remon lagi. Lalu saya bilang sama dia begini, Pak, tolong tanda tangani. Saya sudah buat itu surat pernyataannya. Tahun 2003 saya sudah ketik itu surat pernyataan. Bila mana saya Yusuf Mansur bla 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 bla, maka seluruh royaltinya disedekahkan ke jalan Allah. Saya udah buka itu, buka tas saya udah saya tulis, saya buka lalu saya sodorkan kepada Pak, Bapak tinggal tanda tangan. Pak Remon bilang begini, Bapak udah yakin? Yakin Pak. Terus supaya Pak Remon jangan banyak nanya, saya giniin, Bapak jangan jadi setan ya, ngalangin saya. Saya gitu ya, Pak Remon tawa. Iya Pak, saya mah cuma kasihan sama Bapak, berarti Bapak nggak ada hak lagi. Betul, saya tidak ada hak di saya punya buku, tapi saya akan punya hak dari Allah lebih daripada buku saya. Nah ini yang kemudian terjadi sama saya pemirsa. Pak, begitu nih kata istri saudara. Makanya Pak jangan ngaji sama Yusuf Mansur Pak. Jadi begitu otak Bapak selek. Lah gajian Pak buat orang Bapak nih gimana hidupnya? Saat itu Bapak jawab dengan gagah berani. Bapak bilang sama Allah, betul gaji Bapak memang Bapak sedekahkan buat orang lain. Tapi Allah yang akan menanggung hidup kita. Dan Allah memberi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat lebih banyak. Kisah ini belum selesai pemirsa. Jumat yang akan datang masih kita terusin lagi. Kita berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat saudara menjadi berani bersedekah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Begitu yang kita pelajari kemarin hari Kamis. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau saudara sedekahnya 2,5%, maka tidak bisa dibilang wajahidu, tidak bisa dibilang bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih tahu saudara-saudara saya. Makin gede dia sedekah, makin cakep, makin gede juga bayaran. Kasih tahu sama mereka yang sedang ketakutan akan janjimu, ya Allah, kasih tahu dia. Dia enggak sedekah, jadi dibayar olehmu, ditanggung olehmu. Bagaimana lagi mereka kemudian mau bersedekah di jalan? Ya Rabb, izinkan kami ngaji terus soal sedekah tiap hari Jumat di Wisata dan Qoriba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Makasih, sampai ketemu lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebentar, lupa. 10-11 Desember jangan lupa kita akan ada acara off air Wisata di Antv, tempat dan tanggalnya, tempat dan waktunya nanti nunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ya, saya udah tulisin nih buat saudara semua. Nih. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu 4 rakaat, nanti Allah antar rezekinya. Saya tuh, senang gitu loh. Karena pada saat saya mendengar, membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu. Jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless. Agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan? Harusnya kan bagaimana kerjaan gak punya usaha. Lalu ketemu nih kalimat ini. Sholat deh 4 rakaat. Nanti Allah akan anterin rezekinya. Saya bismillah pemirsa. Bismillah.
Ya, atas izin Allah nih cerita. Tahun berapa ya? 99 Pak kalau nggak salah. Saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, benar nih. Kalau sholat 4 rakaat bakalan diantar rezeki. Mau nyari aja nggak ketemu. Masa? Tapi kalau nggak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah dah, saya mau percaya. Saya mau sholat nih 4 rakaat ya Allah. Mudah-mudahan engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya ungkapan Nabi kan bahwa dia salah satunya adalah benar, merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya sholat duha deh. Sholli sunat duha begitu saya bilang, rakaatnya lillahi taala. Allahu akbar. Ketika sholat saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rakaat yang kedua itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru 2 rakaat nih, rakaat yang kedua. Dalam hati saya begini, wah iya nih, bener nih. Baru 2 rakaat udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis benar nih. Kalau selesai 4, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusyuk apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat 4 rakaat. Ini kira-kira khusyuk apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusyuk. Kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusyuk karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusyuk itu nggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau nggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah, kalau ente nggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa dah, iya enggak? Masih dengar. Orang Rasulullah aja, ketika beliau itu, sujud, ada Hasan Husain naik ke, dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusyuannya. Maka, saya ketika ada yang salam, Assalamualaikum, terus saya bilang, dia nih. Ini duit nih. Mudah-mudahan deh bener aneh cepetin sholatnya. Rakaat 2 yang pertama aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam aneh waktu itu rumahnya Herman Salim di sini, rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang, lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini, "Loh, elah, sekalinya percaya, ternyata nyasar. Kirain beneran." Ya udah, saya unjukin aja dia. Ya, saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu di mana, tapi ternyata Masya Allah. Allah emang gak pernah ada bohongnya. Kita akan lihat nih setelah yang berikut ini ya. Silakan lewat dulu.